Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wish that all of you are very fine. Today we would like to discuss about the linguistic field. Subject discussion today is about the micro and macro linguistic. Well, we start now. We open the slide. Well, for this meeting, we would like to discuss about small and large linguistic field. It means that micro and macro linguistics. As we know that linguistic is divided into two fields, micro and macro linguistic. What is micro linguistic? Micro linguistic is study in basic or internal linguistic, such as phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics. That's micro-linguistic, the internal study of language. Well, we see that micro-linguistic are as follows here, as phonetics and phonology, that to become one united of these discussions, because each other they have a correlation. Phonetics is study of how to pronounce the letter into the right order. Like we see that in the dictionary there is word and there is phonetics transcriptions, and a phonology is study of speech sounds. Or many languages they have different sounds to speak, to utterance, to utter. Well, phonetic and phonology here. This level focuses on the smallest unit of structure in language, the phonemes. As we know that phonology and phonetics, the focus of study is about the structure of language, like phonemes. Nah, di sini struktur bagian bahasa yang paling kecil, yang sangat kecil sekali. Nah, itu dipelajari pada fonologi, fonetik dan fonologi itu dalam berupa phonemes, atau perlambangan huruf, misalnya dalam kata word. Nah, itu dengan menggunakan ada dalam bentuk jamak as words. Nah, itu apakah suara tersebut diucapkan voice or voiceless, bersuara atau tidak bersuara. Okay, linguistic rules here. Linguistic rules at this level describe how sounds are pronounced in various contexts. Jadi di sini aturan dari linguistik, katanya tingkat aturan linguistik itu mendeskripsikan bagaimana bunyi suara itu dilafalkan atau diucapkan dari berbagai macam konteks. Nah, di sini konteks dalam artian kosakata yang berbeda. Tadi misalnya ada kata, misalnya tulisannya dalam bahasa, misalnya ortografinya S C U D E N T. Nah, itu student, dalam pengucapan. Tapi di dalam pelafalannya not student but students, students. Nah, itu begitu. For instance, there is a rule of voicing assimilation in English that stipulates that when a past tense marker is added to the stem of verb. Nah, di sini ada contoh, ada aturan. Nah, di sini ada asimilasi suara. Nah, itu ada asimilasi, itu campuran, perbauran atau suara itu
Dalam bahasa Inggris, nah itu ada penandanya kalau dalam bentuk past, ya. Nah ini, itu penandanya kayak pada kata kerja itu ditambahkan ada stems of verb, ya, akar dari kata. Kemudian ya misalnya itu apakah, ya, pada akhir kata tersebut itu diucapkan secara bersuara atau tidak bersuara. Misalnya di sini dalam bentuk regular verb ada kata study. Nah itu stemnya, itu akar katanya study, kemudian pada akhirnya ditambahkan untuk ed, ya. Jadi di sini studied. Nah begitu, ya. Apakah pita suara bergetar atau tidak? Kalau di sini studied. Nah itu disebut unvoiced, ya. Di sana tidak bergetar pita suara. Studied. Nah, itu contohnya bisa dilapalkan. Apakah voice or unvoiced, ya, dalam penanda bentuk past tense. Nah ini dalam kurung katanya whether or not the vocal cord vibrate when the consonant is pronounced. Nah apakah pita suara itu bergetar, ya, ataukah tidak bergetar atau tidak bunyi, ya, bersuara atau tidak bersuara ketika huruf konsonan, ya, tadi itu dilapalkan atau diucapkan. Even though the child uses wrong past tense. Nah ini in English, native speaker of English, specifically for children, sometimes they make mistake, because they just got language acquisition, pemerolehan bahasa biasanya itu kadangkala mengalami kesulitan, ya. Nah misalnya di sini dalam bentuk konsonan, ya, dalam bentuk past tense, penanda bentuk past tense itu ada yang dilapalkan, ya. Ini nah itu voice. Nah, itu ada getaran dari pita suara, itu bersuara, ya. Nah apakah di sini akhir pelapalan dari kata tersebut itu, nah itu tidak bersuara pitanya, ya, pita suaranya tidak bergetar. Nah itu seperti ada yang menahan, ya, di ujung tenggorokan di sini. Nah itu bergetar. Nah ini ke is unvoiced. Nah misalnya coba contoh di sini, have steam means kill. Nah itu pada kata kill di sini, nah, itu ada akar, ya, akar katanya, ya, ada steamsnya di sini, ya, killed. Nah itu l di sini, which n is in voice, l. Nah itu voice bersuara. Kemudian the past tense marker would have been voiced, ya, lain unvoiced, ya, itu sebenarnya unvoiced, ya, unvoiced. Nah di sini from the perspective of phonetic and phonology, as we know that, nah ini the focus of phonetic and phonology, ya, we study about how to pronounce the words, ya, into the right order. The word is voiced or unvoiced. This is just a simple example of phonetic and phonology. Ini contoh secara umum saja. Jadi fonetik itu ada ilmu yang mempelajari bagaimana melafalkan, ya, tadi fonem, apakah itu voice atau voiceless, bersuara atau tidak suara dibunyikan. Fonologi itu study of speech sounds, ya, bagaimana mempelajari ujaran, ya, bunyi suara. Nah kalau tadi dalam bentuk, kalau fonologi biasanya itu dalam bentuk general, ya, dalam bahasa secara umum. Oke. Kalau phonetics, nah itu study of how to pronounce, ya, the right letters, ya,
into the correct order. Well, I think that this is a class or advance about phonetics and phonology. Yeah, it's categorized as a micro linguistic. Well, for the next discussion, we go to morphology. Yeah, still of micro linguistic category. Yeah. Okay, morphology. Yeah, morphology. The next level of structure is the morpheme. Ya, kalau tadi itu membahas dalam fonologi adalah fonem. Ya, fonem. Ya, perlambangan dari huruf. Ya, dipelajari itu dalam misalnya huruf. Ya. Kalau di sini morpheme, apa itu morpheme? Morpheme is the smallest unit of meaning in the language. Jadi morpheme itu adalah bagian unit terkecil dari suatu bahasa yang memiliki makna. Ya. Okay, rules of morphology focus. Rules of morphology focus on how words and part of words are structured. Nah, di sini fokus dari ilmu morfologi. Morfologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur kata. Nah, ini jadi cakupannya itu kepada kata, kosakata. Nah, ini bagaimana katanya di sini kosakata itu atau bagian kosakata itu dibentuk, ya. Nah, kita lihat di sini biasanya kata dasar dengan diimbuhkan afiksasi, ya. Imbuhan afiksasi itu bisa prefix, suffix in English. But in Indonesian there are three: suffix, prefix, infix, and suffix. Awalan, sisipan, dan akhiran. Kalau dalam bahasa Inggris hanya mengenal awalan dan akhiran saja. Oke, kita lihat di sini contohnya. At the beginning of the sentence, pada awal kalimat, misalnya contohnya di sini, the child uses the pronoun. Ini anak-anak native speaker itu biasanya menggunakan katanya untuk pronoun pengganti kata I, ya. Rather than me. Nah, jadi subjek itu diganti misalnya I want to go to Amerika. Nah, saya ingin pergi ke Amerika. Tapi diganti untuk subjeknya me, harusnya me wants, me want to go to Amerika. Tapi di pronounce-nya menjadi I di sini, ya. Because English has rules of case assignments. Nah, di sini dalam bahasa Inggris sudah ada kasus, ya. Nah, kasus, assignments, ini penanda bahwa katanya fungsi dari pengganti, kata benda, subject, yaitu as a subject of sentence take the subjective form. Nah, itu bisa katanya di sini menggantikan bentuk secara subjektif. Kadang-kadang sometimes refer to as the nominative case. Kadang-kadang itu mengacu kepada sebagai kasus kata benda, nomina, benda. Rather than the objective form or accusative case, daripada kasus di sini akusatif case atau kepemilikan. And because the number of subject is singular, karena di sini jumlah dari subjek itu tunggal, maka di sini I is used rather than the plural form we. Jadi karena jelas sekali untuk tunggal menggunakan I, kalau we itu bentuk jamak, atau dalam yang lain itu they, itu bentuk jamaknya di sini. Rules of morphology describe a thesis of word formation. Sini aturan-aturan dari ilmu morfologi, pembentukan kata. Pembentukan kata itu menjelaskan katanya semua yang berkaitan dengan word formation, pembentukan kata. Nah, misalnya di sini tadi menjelaskan bagaimana prefixes and suffixes are added, bagaimana menambahkan misalnya awalan dan akhiran itu pada
kata dasar. Oke, take for example, misalnya di sini ada kata sifat, ya, possible adjective. Nah, itu sebagai basic moodnya, possible adjective ditambahkan awalan. Nah, itu akan merubah makna, ditambah kata awalan impossible. Nah, dari kata yang mungkin menjadi tidak mungkin. Nah, itu masih dalam kategori, ya, ditambahkan awalan prefix in. Bagaimana kalau awalan dan akhiran? Nah, itu akan berubah lagi maknanya. Misalnya impossibility. Nah, itu akan menjadi bentuk yang berbeda lagi. Ya, ada akhiran V dan Y. Okay, this is a glance of morphology. For the next semester that you are going to take, specifically of morphology, we would like to discuss deeply about this subject. Well, we continue to the next microlinguistic is about syntax. Yeah, syntax. What is syntax? At the first, we discuss about phonology, from the phonemes, letters, yeah, and then morphology, yeah, move to words, and syntax move to sentence here. Yeah, it is wider than a previous discussion, phonology and morphology. Well, we see that a syntax. What is the syntax? Yeah? The largest level of structure is the clause. Yeah? Syntax itself, the meaning is that syntax itself study of structure. The largest level of structure is clause. Tingkat yang paling besar dari struktur itu adalah klausa. Ya, di sini dikatakan klausa, klausa, which can be analyzed into what are called clause function. Nah, itu klausa itu bisa dianalisis. Ya, nah, apa yang disebut dengan fungsi dari klausa? Nah, fungsinya itu ada, misalnya ada subjek, ya, predicator, object complement, ya, SVO seperti itu, ya. Subjek apa yang disebut dengan predikator, verbnya, kemudian ada objek, ada complement, ada program, and adverbial, ya, ada keterangan lagi, ya, di sini. Oke, contohnya di sini ada the child's utterance. Nah, ini misalnya masih contoh, ya, pada contoh dari ujaran atau ucapan yang dikatakan oleh anak-anak di sini. Nah, misalnya ada I brought it. Nah, is a main clause. Nah, ini masuk dalam main clause, ya. Jadi klausa utama. I brought it. It can stand alone as a sentence. Nah, di sini bisa berdiri sendiri kata dia sebagai kalimat. Ya, karena tadi apa? Di sini ada subjek, verbs, ya, dan objeknya di sini. Ya. Oke, bisa berdiri, ya, sebagai kalimat atau dianggap sebagai kalimat. As opposed to the subordinated clause, which has to be part of independent clause. Nah, itu, ya. Ada lagi kata yang berlawanan, katanya dengan subordinate clause, ya, yang merupakan bagian dari klausa tadi yang kalau di sini dependent bebas. Nah, kalau di sini klausa kalimat yang tidak bebas atau yang terikat, and can be analyzed as a containing of subject. Nah, di sini klausa yang independent, ya, independent bebas, ya, independent. Nah, di sini ada katanya subjek, di sini ada I, ya, tadi a predicator. Nah, itu sebagai subjeknya, brought, and direct object. Direct objeknya tidak langsung adalah it. Ya. Nah, di sini dari kata I brought it, nah, itu dianalisis menjadi ada subjek, ada predikat, ada objek, direct object, ya, objek yang tidak langsung. Okay, at the level of syntax, there are many rules stimulating how constituent clauses are grouped. Nah, dalam tingkatan sintaksis, katanya banyak sekali, katanya di sini, ya, penanda bagaimana, ya, klausa tersebut dibentuk. Misalnya di sini
All languages, for instance, all languages have constraint on how constituents should be ordered. Ya, semua bahasa katanya di sini pasti katanya itu ada aturannya, ya. Jadi ada polanya di sini. Kenapa? Ya, because English, ya, dalam bahasa Inggris itu ada pola kalimat, ya. Aturannya atau the formulations of the sentence, subject, verb, object, seperti itu, ya. Oke, the utterance is, nah, dan ada juga yang terbalik dalam bahasa selain Inggris, ya. Tidak hanya subjek di awal, tapi bisa tertukar, misalnya verb dulu atau kemudian subjek atau objek. Oke, misalnya di sini ada kalimat the utterance is I broke it rather than it broke. Nah, seperti kalau di sini in English tuh I subject broke itu verb, it object, ya, sebagai direct object. Kemudian dibandingkan di sini ada kalau bagaimana di sini ada it broke. Nah, ada subjek, kemudian ada objek, kemudian baru verbnya, ya, atau disebut dengan SOV, word order. Nah, ini susunannya, ini ada bahasa yang bunyinya itu tidak sama seperti dalam in English language. Contohnya seperti bahasa Jepang, ya, bahasa Jepang Japanese katanya dalam bahasa Jepang itu subjek dulu, objek, baru verb. Oke, ya. Nah, this is about the syntax. Jadi syntax itu we analyze how, ya, the sentence are structured, ya, into many rules. Jadi di sini dalam sintaksis, yaitu lebih luas tingkatannya, mempelajari tentang struktur dari kalimat tersebut. Bagaimana, ya, dari klausa tadi ada main clause, ya, the dependent and independent clause, atau simple sentence, ya, complex sentence, kalimat sederhana dan kalimat lengkap. Nah, di sini dipelajari pada mata kuliah atau subject study of syntax, ya, study of structure. Well, we continue to the last microlinguistic is about semantics. Semantics. What is semantics? Yeah, semantics is study of meaning. In a previous discussion that we talked about phonetic and phonology, morphology, syntax, yeah, this is about the structure. But for this discussions, it's about semantics. Yeah, of the phonology, morphology, syntax, there must be a meaning. Yeah, both words and sentences. Okay, we will see that. Semantics, study of meaning. Yeah. Because meaning is at the core of human communication. Okay, that's of course, ya. Meaning, ya, without meaning is meaningless. Nah, tanpa ada makna ya tidak akan berarti bahasa yang diucapkan atau kalimat yang diucapkan. There is no communication. The communication is not communicative. Jadi komunikasi yang diucapkan itu tidak komunikatif. Well, study of semantics cut across all of the other level. Thus, the other levels thus not for discuss at the level of sounds. Nah, di sini katanya semantik itu masuk ke dalam semua tingkatan, ya, tingkatan pembahasan baik dari fonologi, morfologi, sintaks, ya. Di sini tingkatan suara itu pasti ada maknanya, ya. Oke, kita lihat di sini. At the level of sounds, in the words kick. Nah, pada kata kick, ya, di sini artinya menendang, ya. Nah, ini ortografi, ya, tulisannya. Kalau di sini tadi yang disebut dengan phonetic transcriptions, ya, cara membaca dari kata tersebut. Kick,
ya, and sick. Nah, ini ya, dua kata yang berbeda makna. Yang pertama kick dan sick. Okay, the choice of K vs S. Nah, itu ada. Nah, ini perbedaan antara awal kata, ya, awal hurufnya itu ke, ya, ke dan S. Nah, itu ada voiceless, ya, tidak bersuara, ke, gitu ya. Ada S. Nah, itu voice, itu bersuara. The choice of ke vs S result in word with two entirely different meaning. Nah, ini dari huruf di sini, ya, phonemes, ya, ke dan S itu membedakan katanya secara khusus tentang makna, ya. Dari satu kata saja yang berbeda maka akan berbeda arti. Oke, at the level of morphology, placing pada tingkatan morfologi katanya bisa menempatkan di sini awalan prefix an before the words, ya. Nah, kalau dalam morfologi itu ada kata an di sini artinya itu awalan, itu artinya itu tidak. Nah, itu akan membedakannya before the words, ya. Misalnya di sini ada kata happy. Nah, happy di sini sebagai adjective, ya. Artinya bahagia, senang. Tetapi kalau ditambahkan awalan tadi dalam bentuk an, nah itu maknanya akan berbeda. Nah, tadi happy menjadi unhappy, ya, dia senang, tidak senang, ya. In a word with an opposite meaning. Nah, tadi lawan katanya dari happy menjadi unhappy, itu akan berbeda makna lagi, ya, bila ditambahkan prefix, ya, berdasarkan misalnya morphology terms. Oke, pada tingkatan sinteks, ya, kalau di sini, kalau tadi yang contohnya kick six, nah itu tingkatan phonology, nah itu akan berbeda maknanya. Tadi di sini juga happy, unhappy, morphology, ya, pembentukan kata itu akan berbeda. Nah, pada tingkatan sinteks, ya, the sentence pada kalimat Josh wrote to Carla means something entirely different than, nah ini, ya, akan berbeda ini. Josh menulis surat untuk Carla. Kemudian berbeda lagi dengan misalnya di sini contoh berikutnya, then Carla wrote to Josh. Nah, itu akan berbeda. Subjeknya ini berbeda, ya. Tadi yang pertama Josh menulis surat untuk Carla, kemudian berubah di sini, ya. Jadi objek menjadi subjek. Nah, itu akan berubah maknanya in English. Word order is crucial key to meaning. Nah, jadi urutan atau susunan dari kata, ya, dalam kalimat itu sangat penting, ya, sebagai kunci untuk mengetahui makna dari kalimat tersebut. But even though meaning is present at all levels of music structure, the study of semantics is typically focused on such topic as the meaning of individual words. Ya. Walaupun katanya di sini makna itu katanya ini semuanya itu mewakili dari tingkat struktur keilmuan dari bahasa linguistik, ya. Nah, study of semantics, nah, ilmu yang politik semantik khusus ini fokus kepada topik makna dari orang per orang atau secara individu, ya, kata-kata yang diucapkan. Nah, itu yang disebut dengan leksikal semantik, ya. Jadi misalnya Anda berbicara, you speak to your friends, and then that's called leksikal semantik, ya, itu. Oke, kemudian berikutnya setelah leksikal semantik, and the ability of words to refer to points, time, or individual in the external world. Nah, jadi kemampuan tadi, ya, setiap individu, nah ini secara banyak langsung, ya, atau ya di sini dari individu, kemudian mereka berkomunikasi dengan external world, maksudnya dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, itu yang disebut dengan ada deixis, ya, full instance, ya. Contohnya kami ada verb kata kerja brought. Nah, tadi katanya brought, yaitu the child's utterance has a specific meaning. Nah, kalau anak-anak di sini
dari kata broad di situ itu ada makna yang secara khusus ya. Menurut kamus dari Merriam-Webster Online Dictionary menjelaskan bahwa defines breed ya as to separate into part with suddenness or violence. Nah, jadi menjelaskan bahwa broke itu bisa artinya katanya kegaduhan ya, atau misalnya sesuatu yang tidak menyenangkan ya, and is marked as occurring during a specific time. Nah, itu ditandai dengan rentang waktu tertentu ya. Bisa misalnya dalam bentuk past, they indicate the past tense verb ending AD, misalnya broke. Itu tergantung, misalnya I broke the window. Nah, itu sudah terjadi. I'm breaking the window. Nah, saya memecahkan jendela. Nah, itu situasinya sedang berlangsung. Tapi I broke, karena itu dalam bentuk past tense sudah terjadi ya. Nah, itu dalam dari segi makna. Nah, di sini level of meaning, nah itu, dan katanya di sini dijelaskan bahwa cut across all of the subject study, specifically of microlinguistic phonology, morphology, syntax. Nah, itu semuanya itu ada pembahasan tentang makna. Well, for the further discussions, you get this subject study about semantic for the 4 or 5 semester. Okay, this is we have discussed about the microlinguistic. Yeah, microlinguistic, the internal study of language, like in English, you learn about grammar, learn about verb patterns. Itu masuk ke dalam tadi microlinguistic ya. Okay, and then the last one we would like to discuss about macro. What is macrolinguistic? Macrolinguistic is the science of linguistics that gather together with another field of study, but the focus of analyzing is still about language itself. Nah, jadi di sini kalau makro, kita lihat di sini ya, makrolinguistik itu secara menyeluruh pada bahasa, language in its broader context. Nah, jadi bahasa yang secara luas ya, dari semua bidang keilmuan ya. Misalnya di sini ada yang disebut dengan konteks interest, ada evolutionary linguistic. Nah, di sini broader context yang disebut dengan ada makrolinguistik, ilmuwan ya secara evolutionary linguistic yang mempelajari bahasa secara meluas ya. We consider the origin of language. Nah, mempertimbangkan di sini bahasa-bahasa, katanya di sini kalau yang historical linguistics ya, nah itu mempertimbangkan bahasa-bahasa yang masih asli. Nah, itu dipelajari secara historis ya, ilmu yang dipelajari tentang historis linguistik ya, historical linguistik. Kemudian ada bahasa yang terjadi di masyarakat. Nah, take for example that if you are going to go to a market, traditional market, I think that this strange for you to listen the buyer that they offer, they bargain about the things that they want to sell to the customers. Ya, kalau di pasar itu bahasa-bahasa itu bahasa pedagang ya. Nanti ada harga. Nah, itu masuk ke dalam kategori contoh tadi ya, itu sosiolinguistik. Jadi bahasa yang dibawa di ranah masyarakat. Tergantung nanti dari situasinya. Okay, where is it? Ya, di mana situasinya? Apakah di pasar? Apakah misalnya di lingkungan sekitar ya, masyarakat?
Nah, itu dalam kategori sociolinguistic. It look at the relation between linguistic variation and social structure. Kemudian ada lagi yang disebut dengan, ya, kalau tadi sociolinguistic, ya, jadi kaitan variasi bahasa dengan struktur dari sosial masyarakat. Kemudian ada psycholinguistic, yang with explore the representation and the function of language in the mind. Nah, jadi psikolinguistik. Jadi mempelajari bagaimana di sini, ya, fungsi bahasa itu pada misalnya pikiran seseorang. Ya. Like for example, you have many problems that can see from your speaking. Itu bisa dilihat misalnya dari bahasanya, ya. Maka you can listen carefully what the people say. Di sini, ya. If you can listen, ya, carefully, there's something wrong with your mind. Jadi kalau ada tidak fokus, itu berarti ada there is something wrong, ya, dalam pemahaman dari your mind itu tidak bisa fokus. Ini dalam psycholinguistic. Itu take for example sebagai simple example, contoh sederhana. Kemudian ada berikutnya neurolinguistic, which looks at language processing in brains. Nah, jadi ada proses bagaimana terjadinya, ya, penggunaan bahasa itu di otak. Ya, contohnya misalnya di sini, if we remember about something, suddenly 10 years, ya, later that you met your old friend when you were in elementary school. Nah, itu ketika misalnya Anda 10 tahun sudah tidak berjumpa dengan teman, ya, di SD. Nah, tiba-tiba itu akan teringat, oh, his name is Budi. Oh, Budi is bla 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 bla. Nah, itu jadi di sini bisa kaitannya dengan functions, ya, language in the mind. Kemudian berikutnya ada which look at the processing in the brain link, itu tadi ya, neurolinguistic. Kemudian how children or adult acquire a language. Nah, itu ada language acquisition, perolehan bahasa. Bagaimana anak-anak tadi memperoleh bahasanya, ya. Untuk anak yang 3-4 tahun itu belum lancar berbahasa, ya, mereka mengikuti atau meniru, ya, bahasa yang sekitarnya, lingkungannya. Nah, itu masuk ke dalam language acquisition. Kemudian ada discourse analysis, ya, which involves the structure of the text, nah, itu and conversation. Nah, itu cakupannya lebih luas, ya. Discourse analysis, ya, di sini struktur tentang teks bisa dalam bentuk percakapan, ya, itu. Nah, kemudian ada bahasa di ranah hukum yang disebut dengan forensic linguistik, atau yang dikenal dengan legal linguistik, atau yang disebut dengan, kalau orang-orang hukum mengatakan language and law. Itu jadi bisa di sini dianalisis sebagaimana sekarang ini misalnya ada banyak sekali hoax, ya, atau misalnya yang terjadi pada media sosial, itu bisa dianalisis melalui keilmuan dari forensik linguistik. Apakah benar atau tidak bahasa yang digunakan, misalnya hoax atau, ya, bukan. Ya, is the applications, katanya di sini dijelaskan, is the applications of linguistic knowledge, method, and insight to the forensic context of law, language, crime, investigation, trial, and judicial procedure. It's branch of applied linguistics. Nah, semuanya di sini merupakan masuk ke dalam applied linguistics. Jadi ilmu terapan yang diterapkan tadi di semua ranah keilmuan yang lain. Jadi bergandengan, keilmuan bahasa itu bisa bersanding dengan keilmuan misalnya kedokteran, tadi bisa dalam itu psycholinguistik dan neurolinguistik. Ya. Oke, di sini jadi pada prinsipnya itu ada linguistic is divided into categories, micro and macro linguistic. But for
these discussions, we just discuss about the micro linguistic. Nah, di sini hanya membahas nanti tentang struktur internal dari bahasa. Tadi ada phonetics and phonology, morphology, syntax, and semantics. Well, I make summary of our discussion here. Linguistic is divided into two fields, micro and macro. As we know that microlinguistic is internal structures of language that must be learned, like phonology, morphology, syntax, and semantics. And then the second one, macrolinguistic. What is macrolinguistic? The linguistic science that has a correlation to the other science. Jadi keilmuan linguistik itu bergandengan dengan keilmuan yang lain. But the previous analysis is about a language, although a linguistic is blended to the other science, like for example forensic linguistic, but the main object of analyzing is about language. Nah, di sini bisa dipahami bahwa di pertemuan ini membahas dari keilmuan linguistik itu ada mikro dan makro linguistic. Well, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. I wish that you can fully understand my briefly explanations about this meeting. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.